Misteri hilangnya pilot Amelia Earhart. Ada konspirasi? Pictures of the Horizon, hilangnya Amelia Earhart bukan kecelakaan. Apakah kamu percaya pada kebetulan? Atau pada takdir? Atau pada konspirasi yang begitu rahasia hingga sejarah pun harus dibengkokkan demi menyembunyikannya? Dunia tahu Amelia Earhart, si pilot wanita pemberani, hilang di Samudera Pasifik. Mereka bilang itu kecelakaan. Tapi bagaimana jika kebenaran di baliknya jauh lebih rumit, lebih gelap, dan lebih menyedihkan? Juli tahun 1937, udara di atas Samudera Pasifik terasa hampa di dalam pesawat Lockheed LHCTRA-10E. Amelia Earhart dan navigatornya, Fred Noonan, berjuang melawan cuaca buruk dan bahan bakar yang menipis. Tujuan mereka adalah Pulau Howland, sebuah titik kecil di lautan luas. Seharusnya itu adalah salah satu penerbangan terakhir dalam perjalanan keliling dunia mereka yang ambisius. Tapi setiap sinyal radio yang mereka kirim terasa seperti teriakan di dalam botol. Stasiun radio di Howland yang seharusnya mendengar mereka hanya memberikan sinyal yang samar dan terputus-putus. Ada yang tidak beres. Amelia, yang biasanya tenang dan percaya diri, mulai merasakan panik. Bukan panik akan kematian, tapi panik akan kebenaran yang mulai ia curigai. Fred, yang duduk di sampingnya, juga merasakan hal yang sama. Mereka sudah terbang berjam-jam, lebih dari yang seharusnya. Mereka seharusnya sudah melihat daratan. Tiba-tiba, sebuah sinyal radio yang jernih memotong kesunyian. Bukan dari Howland, tapi dari frekuensi yang mereka tidak kenal. Suara itu adalah suara yang sangat familiar bagi Amelia, suara dari seorang wanita. Amelia, jangan ke sana. Jangan mendekati pulau itu, berbalik sekarang. Suara itu serak, penuh ketakutan. Amelia mengenali suara itu, suara dari seorang pilot wanita yang ia kagumi, seorang mentor yang hilang bertahun-tahun sebelumnya dalam sebuah misi rahasia. Amelia terkejut. Fred memandang Amelia, siapa itu? Amelia tidak menjawab. Ia tahu ini bukan kebetulan, ini adalah peringatan. Tapi peringatan dari apa? Mereka mencoba membalas, tapi sinyal itu lenyap secepat ia datang. Amelia dan Fred berdebat. Fred ingin berbalik, kembali ke jalur semula. Amelia, dengan instingnya, merasa harus terus maju. Ia merasa ada sesuatu di pulau itu, sebuah jawaban, sebuah takdir. Mereka terus terbang. Bahan bakar menipis. Setiap menit terasa seperti jarum jam yang berdetak ke arah kehancuran. Kemudian, di tengah samudera yang luas, mereka melihat sebuah pulau yang tidak ada di peta manapun. Sebuah pulau yang tampaknya baru muncul dari kabut. Mereka mendarat di pulau itu, mendarat darurat di pantai berpasir. Pesawat mereka rusak, tapi mereka selamat. Pulau itu terasa aneh. Pohon-pohonnya tidak biasa, udaranya terasa dingin, dan ada keheningan yang mencekik. Mereka menjelajahi pulau itu dan menemukan sesuatu yang mustahil. Sebuah kota dengan arsitektur yang tidak mereka kenal. Bangunan-bangunan yang terbuat dari bahan seperti logam. Dan di tengah kota itu, mereka menemukan sebuah pesawat. Pesawat itu adalah pesawat mentor Amelia yang hilang di dalam kokpit. Ada kerangka manusia, tapi kerangka itu tidak menua. Di sampingnya, ada sebuah buku catatan. Amelia membacanya, tangannya gemetar. Buku catatan itu menceritakan kisah yang luar biasa. Pulau ini adalah sebuah anomali, sebuah simpul waktu dan ruang di Samudera Pasifik. Setiap kali ada pesawat yang hilang di area itu, mereka tidak jatuh. Mereka ditarik ke dalam pulau ini, ke dalam gelembung waktu yang berbeda. Pulau ini adalah penjara, waktu tidak bergerak di sini. Mereka tidak menua, mereka juga tidak bisa mati, mereka hanya ada. Kerangka di dalam kokpit itu adalah mentor Amelia yang tidak pernah mati, tapi terperangkap di antara kehidupan dan kematian. Ia tidak bisa pergi, ia tidak bisa mengakhiri penderitaannya. Inilah twistnya yang akan membuatmu tidak bisa tidur. Amelia Earhart tidak datang ke pulau itu karena tersesat. Ia datang ke pulau itu karena ia adalah umpan. Fred Noonan, navigatornya yang setia, adalah seorang agen ganda yang bekerja untuk sebuah organisasi rahasia. Organisasi ini percaya bahwa simpul waktu itu adalah sumber energi tak terbatas. Mereka tahu untuk mengaktifkan portal itu, mereka membutuhkan sesuatu yang sangat kuat, dan sesuatu itu adalah keinginan yang murni. Keinginan Amelia untuk mencapai tujuannya, untuk memecahkan rekor, untuk membuktikan dirinya. Keinginannya yang besar itu adalah kunci yang mereka butuhkan. Fred memanipulasi sinyal radio, memastikan Amelia tidak bisa mendengar Howland, dan
Membimbingnya ke pulau itu, ia sengaja membuat Amelia percaya bahwa mereka tersesat. Padahal ia tahu persis kemana ia pergi. Jadi, ketika Amelia melihat mentornya, ia tidak melihat korban. Ia melihat sebuah peringatan. Fred melihat wajah Amelia, dan ia melihat kehancuran di matanya. Ia tidak pernah ingin hal ini terjadi, ia hanya seorang pian. Tapi sekarang, ia telah membawa seorang pahlawan ke dalam neraka. Fred mencoba menjelaskan. Tapi Amelia menatapnya dengan tatapan yang dingin. Amelia bukan lagi seorang pilot, ia adalah seorang martir. Ia menyadari, ia harus menghancurkan simpul waktu itu. Ia harus mengorbankan dirinya, agar tidak ada lagi yang jatuh ke dalam perangkap ini. Ia tidak bisa menyelamatkan dirinya, tapi ia bisa menyelamatkan orang lain. Ia menemukan kristal inti di pusat kota. Kristal yang menggerakkan simpul itu. Ia menyentuhnya, dan kekuatannya mengalir ke dalam dirinya. Ia tidak kembali ke dunia normal, ia menjadi bagian dari simpul itu. Ia menjadi hantu, menjadi bayangan, tapi ia bisa memanipulasi frekuensi, mengirimkan sinyal ke masa lalu. Ia mengirimkan sinyal radio ke dirinya sendiri di masa lalu, untuk memperingatkan dirinya agar tidak datang, tapi ia tahu sinyal itu mungkin tidak cukup, jadi ia akan menunggu. Ia akan menunggu setiap pesawat yang mendekati pulau itu, dan ia akan menggunakan kekuatannya untuk menjauhkan mereka. Ia akan menjadi Echo of the Horizon, sebuah suara peringatan yang akan selalu ada, sebuah bayangan yang akan selalu menjaga, dan ia akan melakukannya selamanya. Karena ia adalah Amelia Earhart, dan ia tidak akan pernah menyerah, bahkan pada kematian itu sendiri.